Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masih semangat untuk belajar kimia? Ya, dengan catatan Bunda Raya, dengan Bu Desi pastinya ya. Karena tidak terasa proses pembelajaran daring ini sudah kita laksanakan hampir 3 bulan loh. Jadi kalian tetap semangat dan harus semangat, terus semangat itu dalam belajarnya ya. Jangan males ya, karena tanpa semangat kalian itu proses pembelajaran kita itu tidak akan berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa juga untuk jangan menunda dan meninggalkan sholat lima waktunya ya. Terus sholat duhanya juga harus dijalankan, murojaahnya. Jadi banyak beribadah di rumah. Jangan kalian di rumah tapi kalian beribadahnya menjadi malas-malasan ya. Nah, untuk proses pembelajaran kita hari ini, pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang sel elektrolisis ya. Dimana untuk standar kompetensinya bisa kalian lihat di sini ya. Nah, terus untuk kompetensi dasarnya juga nanti kalian bisa lihat di sini. Untuk indikator pengetahuannya itu ada 3. Yang pertama itu menjelaskan reaksi elektrolisis. Yang kedua adalah membedakan antara sel volta dengan sel elektrolisis. Kita sudah belajar tentang sel volta, otomatis kita bisa membedakan dengan si sel elektrolisis. Yang ketiga adalah menuliskan atau menentukan reaksi elektrolisis pada katoda dan anodanya. Jadi yuk disimak video pembelajaran dari Bu Desi berikut ini. Oke, baiklah, kita mulai untuk pembahasannya. Silahkan disimak, jangan di skip ya, karena materi ini sangat penting buat kalian. Sel elektrolisis apa sih? Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang menggunakan energi listrik agar reaksi kimia dapat terjadi. Berarti terjadinya itu karena perubahan energi listrik menjadi kimia. Itu proses yang terjadi pada sel elektrolisis. Berarti kalau kita lihat dari pengertian sel volta, ini adalah kebalikan dari si sel elektrolisis ya. Kalau untuk sel volta dia terjadinya itu dari perubahan kimia menjadi perubahan energi listrik. Sedangkan kalau untuk sel elektrolisis dia terjadi perubahan energi listrik menjadi kimia. Nah, untuk sel elektrolisis itu dia reaksinya tidak berlangsung spontan. Untuk kutub elektroda atau elektrode itu sama saja dengan sel volta, terbagi menjadi 2, ada anoda dan katoda. Tapi bedanya kalau untuk di kutubnya, untuk di sel elektrolisis, katoda kutubnya negatif, sedangkan anoda positif. Berarti kebalikan lagi dengan si sel volta. Tetapi persamaannya untuk di anoda itu sama-sama terjadi reaksi oksidasi dan katoda terjadi reduksi, sama halnya dengan si sel volta. Nah, sekarang kita lihat gambar berikut ini. Pada sel elektrolisis, katoda atau katode itu bermuatan negatif kutubnya, bisa kalian lihat di gambar. Sedangkan pada anode itu kutubnya bermuatan positif, kebalikan lagi dengan si sel volta. Kalau sel volta katodanya bersifat positif, sedangkan kalau untuk anodanya bermuatan atau berkutub negatif ya. Untuk cara kerja sel elektrolisis terdiri atas zat yang dapat mengalami ionisasi.
Ionisasi berarti dia yang wujudnya itu zatnya itu berupa larutan atau lelehan. Terus elektrode dan sumber listrik. Mula-mula aliran listrik dialirkan dari kutub positif atau anode ke katode yang bermuatan negatif. Larutan atau lelehan akan terionisasi menjadi kation dan anionnya. Selanjutnya, kation di katode akan mengalami reduksi dan elektron yang dihasilkan akan bergerak ke anode. Di anode, anion akan mengalami oksidasi. Lalu, bagaimana cara menuliskan reaksi kimia dalam sel elektrolisisnya? Berdasarkan jenis elektrolitnya, itu reaksi pada sel elektrolisis itu kita kelompokkan itu menjadi dua, yaitu sel elektrolisis dengan elektrolit yang lelehan dan sel elektrolisis yang dengan elektrolit larutan. Cara menuliskan reaksi kimianya dalam sel elektrolisis dengan elektrolit lelehan adalah dengan cara memanaskan padatan elektrolit tanpa melibatkan air. Kation di katode akan direduksi, ya, sedangkan anion akan dioksidasi. Nah, elektroda yang digunakan merupakan elektrode inner yang tidak akan bereaksi. Misalnya, elektrode innernya adalah platina atau grafit. Sedangkan cara penulisan reaksi kimia dalam sel elektrolisis dengan elektrolit yang larutan, ya, larutan elektrolit diperoleh dengan cara melarutkan padatan elektrolit ke dalam air. Zat yang dapat mengalami reaksi redoks bukan hanya kation atau anionnya, tetapi juga pelarutnya yaitu si air. Dengan demikian, maka terjadi kompetisi antara ion-ion dan molekul H2O-nya. Jadi mereka saling bersaing antara ion-ion dan H2O-nya. Yang menang dalam persaingan antara si ion-ion dan H2O-nya itu tergantung pada si harga S-selnya atau harga pada potensial standar selnya, jenis elektrodenya maupun jenis anionnya. Semakin besar nilai E0-nya, maka reaksi reduksi semakin mudah terjadi. Nah, untuk memudahkan penulisan kimia pada sel elektrolisis, kalian harus menyimak dari gambar atau bagan yang ada di video berikut ini, ya. Oke, baiklah anak-anak yang soleh, yang soleha, bagaimana penjelasan dari Bu Desi? Cukup memahami apa yang dimaksud dengan sel elektrolisis, terus yang membedakan antara sel volta dengan sel elektrolisis, ya. Semoga kalian cukup paham ya nak ya. Nah, untuk contoh-contoh soalnya itu bisa kalian amati pada gambar yang ada di video yang tadi. Lalu kalian coba kerjakan itu contoh-contoh soalnya. Jika ada kendala bisa kalian tanyakan langsung dengan Bu Desi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, buat anak-anak yang soleh dan soleha. Tetap semangat belajar kimianya, ya, selalu semangat dan terus semangat capai cita-cita kalian, capai masa depan kalian, raih setinggi-tingginya, ya. Jangan lupa untuk beribadah kepada Allah, ya. Jangan ditunda dan jangan ditinggalkan, ya. Ya, yang belum subscribe itu subscribe dulu channel dari Bu Desi, di like, di komen dan share di media sosial kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.